Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau ngobrolin tentang aplikasi penghasil uang yang rame banget di tahun 2020. Ngerasa gak sih waktu kita pandemi kita nggak punya duit dan terasa miskin banget. Bahkan kayak nyari-nyari gimana sih cara nyari duit online, cara nyari duit instan gitu ya. Aku pun salah satu yang mencari juga guys gitu ya. Sampai akhirnya aku menemukan salah satu aplikasi penghasil uang yaitu Jackpad. Nah, setelah 1 tahun aku mau mereviewnya buat kalian apa yang sudah terjadi padaku setelah 1 tahun menggunakan ini. For your information, Jackpad ini bisa di-download di iOS atau di Android, tetapi menggunakan KTP. Aku warning dari awal ya, menggunakan KTP. Jadi kalian timbang-timbang dengan sangat teramat bijaksana sebelum kalian menginstalnya di handphone kamu. Sebelumnya kenalin, nama aku Judith. Di sini kita akan ngobrolin berbagai hal tentang hidup yang membuat kamu dan aku bisa lebih bertahan hidup lagi. Cerita-cerita ringan aja kok, gimana caranya, ada hacks-hacks yang bisa kamu pelajari dari aku karena aku suka banget cari namanya promo-promoan gitu. Oke, Jackpad ini adalah sebuah aplikasi online yang bisa kalian download. Tadi udah aku jelasin ya, dan ada Instagramnya di sini. Makanya aku cukup terpercaya ya. At least dia itu gak hilang gitu ya, ada sosial medianya gitu ya, ada mimin-mimin yang bisa kita tanya kalau ada hal-hal yang nyangkut atau yang apa segala macem, kita bisa komplain gitu ya ke sosial media mereka. Mostly tampilannya seperti ini. Hal yang paling aku suka dari Jackpad yang pertama adalah ringan dan tidak ribet, tombol-tombolnya banyak gitu ya. Kalau kita pengen ngisi survei online, enaknya tuh emang cuma 1 kali klik terus datang gitu ya, tinggal diklik gampang gitu, gak usah yang ribet-ribet banyak tombolnya gitu. Menurut aku itu yang paling bagus sih dari tampilannya dulu. Nah, apa sih yang ditanyain sama Jackpad? Yang ditanya sama Jackpad mostly gini, misalnya ada brand-brand yang mau launching. Nah, sebelum mereka launching, mereka akan mensurvei dulu nih, kira-kira pasar gue cocok gak nih sama target market mereka gitu ya. Makanya di awal-awal download aplikasi si Jackpad ini kita akan ditanya, kamu itu mahasiswa kah, ibu rumah tangga kah, pekerja kah, apa gitu ya background kamu untuk menjawabnya. Terus kamu sudah menikah atau sudah punya anak atau belum, tinggal di daerah mana gitu ya. Supaya next survei-survei yang datang ke kita adalah survei-survei yang memang linear dengan keberadaan kita, seperti itu. Nah, si brand-brand ini biasanya akan bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi survei online ini untuk meriset sebelum mereka launching produk mereka. Produknya apa aja deh ya, bebas. Kadang-kadang kita ditanyain soal kebutuhan rumah tangga lah, kadang-kadang ditanyain sukanya dengerin musik lah, atau kadang-kadang ditanyanya tentang install aplikasi apa aja lah di handphone kita, kayak gitu-gitu mostly pertanyaannya ya. Nah, setelah 1 tahun aku mau kasih tahu hadiah-hadiah yang sering aku dapat itu adalah mostly biasanya redeem point 10.000 guys. Baru pertama kali aja nih aku dapat redeem point 50.000. Kalian bisa lihat di sini. Waktu itu aku redeem point aku 5.000 sekian gitu ya. Terus mereka itu sebenarnya kenapa dia tuh aku baru sekali 50.000? Ya gara-gara aku gatel tangannya. Karena mereka tuh dengan poin 1.300, 1.500an tuh kan bisa langsung di redeem ya. Jadi Dana 10.000 kek, GoPay 10.000 kek, kayak gitu. Nah, aku gatel aja langsung aku redeem kalau ada udah dapetin seharga yang ada di situ. Makanya waktu 5.000 tuh aku nahan-nahan banget supaya nggak langsung di redeem. Kayak gitu guys. Nah, kekurangan dari si Jackpad ini adalah sering banget hadiahnya kosong. Ya ampun, pihak Jackpad sampai sekarang juga masih aja komplainnya itu ya. Aku nonton video-video teman-teman YouTuber lainnya tuh juga kayak gitu, sering kosong. Kenapa sih? Sering kosong banget. Nah, ini yang bikin kita jadi agak aduh males deh, udah poinnya pas gitu ya. Terus kok lama datengnya yang bisa di-redeem gitu kan. Padahal kan kalau misalnya ada cepet kan enak ya, bisa bikin buat nambel-nambel pesan GoFood kek, pesan Shopee kek, kayak gitu-gitu kan. Berikutnya yang jadi perhatian aku dari aplikasi si Jackpad ini adalah kemudahan untuk redeemnya. Jadi biasanya 3 hari guys, misalnya kita redeemnya sekarang, nah dapetnya tuh 3 hari kemudian. Jadi harus sabar-sabar deh untuk pakai si Jackpad ini. Tetapi enaknya dia itu pasti selalu ada poin
ketika kita sudah isi. Jadi ada aplikasi yang lain ya, namanya Populix. Dia tuh kalau misalnya kita tidak memenuhi kriteria, kita nggak dapat apa-apa. Jadi kayak ya udah angus gitu ya. Kalau si Jackpot ini dia sekedar nanya, apakah kamu sudah punya anak? Belum. Terima kasih. Walaupun kita tidak termasuk dalam survei mereka, dia ngasih bilang terima kasih, terus kita ngasih poin. Nah itu enaknya, di tempat lain enggak. Kalau nggak setuju atau nggak suka ya di-cut sama mereka, itu kan gak enak ya. Nah terakhir yang selalu jadi problematika adalah apakah ini aman atau enggak, Dit. Balik ke pendapat masing-masing deh. Aku nggak mau yang jualan banget, toh aku nggak di-endorse juga sama si Jackpot gitu ya. Nggak mau yang gimana-gimana banget. Balik ke kepercayaan kalian aja, apakah kalian percaya atau enggak. Jadi kalau kalian nonton video ini dan ngelihat aku masih download dan aku masih pakai di handphone aku, itu artinya aku percaya sama si Jackpot ini. Kayak gitu guys. Itu sih review dari aku setelah 1 tahun pemakaian Jackpot di handphone aku. Kalau kalian udah ada cerita lainnya, boleh ya ngobrol di kolom komen. Siapa tahu kita bisa sharing-sharing informasi. Gitu guys, see you on my next video. Kalau boleh like, comment, dan subscribe supaya kita bisa keep in touch terus-terusan. See you on my next video, bye-bye.